Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat, rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesempatan untuk menuju Masjid Siti Halimah guna menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam hingga yaumil akhir nanti. Sebelum kita memasuki rangkaian ibadah tarawih pada malam hari ini, izinkan kami panitia Ramadan memberikan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, pada malam hari ini tanggal 17 April tahun 2022 yang bertindak sebagai imam dan penceramah yaitu Ustadz Sukri. Alhamdulillah beliau telah hadir di sisi kita. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada warga dan para jamaah sekitar yang telah memberikan sebagian rezekinya untuk hidangan berbuka puasa, yaitu dari Ibu Matzeni Pepaya 2, dari Ibu Ati Irian Jaya, dari Ibu Fitria Pepaya 1, dari Ibu Yuyun Belimbing 9, dari Bapak Surya Pepaya 1, dan hamba Allah. Terima kasih kepada warga sekitar dan para jamaah yang telah menyisihkan rezekinya untuk hidangan buka puasa di Masjid Siti Halimah ini. Semoga apa yang telah Bapak Ibu berikan untuk Masjid Siti Halimah ini akan dibalaskan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kami mengingatkan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meluruskan dan merapatkan saf salat barisan guna kesempurnaan ibadah salat berjamaah. Dan bagi yang membawa alat telekomunikasi, mohon dapat gunakan mode silent atau mode getar agar tidak mengganggu konsentrasi dari jamaah lainnya. Dan untuk anak-anak yang di luar, selalu untuk tertib sepanjang ibadah salat tarawih berlangsung. Dan terakhir, bagi jamaah yang ingin menyisihkan sebagian rezekinya, dapat mengisi tromol yang tersedia, baik tromol yang akan berjalan maupun tromol yang ada di dekat pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli wahdi qalbana bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nas'alukal futuh wal munuh war rusuh wa tabatan nasu wa salahal jasadi war ruh, amma ba'du. Segenap jamaah salat isya dan tarawih Masjid Masjid Siti Halimah, Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus segenap pengurus dan panitia kegiatan bulan Ramadan. Bapak dan Ibu yang saya hormatin, ini bagi saya perdana saya diri di sini. Sejak ini jadi musola sampai ngajar masjid baru pertama kali saya diri di sini. Ini semua berkat kepercayaan dari segenap pengurus. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira, khair jaza. Yang kedua, tadi kita telah diimami oleh seorang imam yang suaranya bagus. Enak Pak kalau kita jamaah imamnya suaranya bagus, merdu, kebawa sholat kita. 4 hari yang lalu saya sholat tarawih di masjid. Masjid itu ngambil imam dari luar yang hafizul Quran. Ada usulan dari jamaah
akhirnya mengkaderkan 4 anak yang mau. Dikader-kader setahun, alhamdulillah apa 5 juz, terus yang rajin lagi sampai dia khatam 30 juz. Jadi imam sholat isya dan tarawih. Alhamdulillah itu. Saya ini termasuk orang yang gagal, Pak, Bu. Saya ini hafiz yang gagal. Dulu tahun 96 kata kiai saya, apalin Quran 5 juz dulu, juz 1, 2, 3, 4 sama juz 30. Saya bilang, untuk apa Kiai? Untuk persiapan penerimaan calon mahasiswa di Universitas Islam Madinah Munawwarah. Wah, saya girang banget, semangat apalin Pak tuh. Semangat banget saya apalin Quran. Pas bulan Dzulhijjah ujian masuk. Saya diuji di Hotel Jamrut Cikini dari hafalan Quran. Terus tafsir ayat, kata syekhnya itu ngomong, hafiz surat Az-Zalzalah. Saya jawab, na'am hafiz tu, saya hafal. Iqra Az-Zalzalah. Loh, kok enak banget hafalannya begini nih. 5 juz saya hafalin, tentu suruh Az-Zalzalah doang saya baca. Saya baca Az-Zalzalah, kata baru 1 ayat, di stop sama tuh syekhnya, cukup. Sekarang tafsirkan ayat ini, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Iza itu isim atau huruf atau fiil. Terus yang kedua zilzalaha, ini fiil amar, fiil madi, fiil mudhari. Itu tafsirkan dari 1 ayat doang setengah jam. Ujung-ujungnya pas bulan Muharram dapat hasil pengumuman, antarasib, kamu itu nggak lulus ujian masuk. Waduh, 5 juz hilang, nggak lulus Pak, begitu. Ternyata usut punya usut, berkas saya nggak lulus karena ijazah pondok saya itu belum dimuadalah oleh Jamiah Islam Madinah Munawwarah. Jadi belum setara ijazahnya dengan pondok, begitu. Kata Kiai, jam besok ikut lagi, apa lagi? 5 juz lagi, 10 juz sudah. Ikut lagi yang kedua kali, sama Pak, hasilnya nggak lulus lagi. Kenapa? Ijazah belum disetara dengan Madinah Munawwarah. Nah, tahun ketiganya Kiai urus, karena Kiai saya alumni dari Madinah. Tahun ketiga ijazah setara dengan Madinah. Kata panitianya, tidak berhak bagi siswa, calon siswa yang sudah 2 kali ikut tes ujian tidak lulus, tidak berhak untuk yang ketiga kalinya. Waduh, gagal Pak, 3 periode saya Pak. Pengen 3 periode, gagal. Tuh, 3 kali maksudnya, gitu. Tuh, makanya beruntung dari usia muda udah hafal Quran karena waktu Pak. Tuh, hidup kita ini waktu. Hidup kita ini ketentuannya dihitung dengan waktu. Kembali suatu perkataan dari suatu imam, Syekhul Besar, Syekhul Kabir, Syekh Hasan Basri rahimahullah, Allah fairahu. Di diri kita ini ada yang kurang. Apa yang kurang? Kesempatan kita udah hilang. Kalau kita menghayal, coba kemarin Sabtu ya, saya baca Quran banyak kan dikit. Banyak, pasti hasilnya akan banyak pula kebaikan yang saya dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Sadarnya sekarang. Makanya perkataan satu, ada syair peribahasa Arab mengatakan al waktu anfus, al waktu anfasu. Waktu itu adalah napas manusia. Wala ta'udu, yang namanya waktu itu tidak akan kembali. Makanya ditegaskan sekali oleh Imam Syafi'i, lan tarjal ayyami lati madad, hari-hari yang telah berlalu tidak akan bisa kembali pada saat sekarang pula. Makanya Bapak Ibu yang saya hormatin, kita ini beruntung sekarang nih tarawih di tahun Ramadan ini. Kita tarawih, kita puasa tahun ini dalam rangka kita syukur kepada Allah atas nikmat Allah. Yang kedua, kita syukur atas rahmat Allah. Yang ketiga, kita bersyukur Allah masih beri kesempatan untuk kita beribadah kepada Allah. Kapan lagi begitu? Banyak orang yang udah tua itu
masih belum mau puasa. Satu ungkapan dari seorang imam besar, Umar bin Abdul Aziz, mengatakan, innal laila wan nahara ya'malani fika fa'mal fihima. Sekarang jam berapa, Pak? Sekarang jam berapa nih? Ini kultum atau ceramah ini? Ntar kebabasan ya, sampai jam 9 aja tahu-tahu udah bubar ya. Hah? Seikhlas aja ya. Ya. Habis kalau dibilang kultum mukadimah udah habis. Pelit amat kayak kultum. Puasa kan setahun sekali Ramadan. Pakai dihitung kultum lah. Ilangin bahasa kultum. Makanya saya bilang di sholat saya itu jaga karsa, jangan kayak kultum. Udah ceramah tarawih, ceramah Ramadan cukup udah. Kesannya untuk pelit banget kultum-kultuman. Begitu. Ini usul doang. Begitu. Terima, alhamdulillah enggak kebangetan dah. Kata Umar bin Abdul Aziz mengatakan, innal laila wan nahara, sesungguhnya malam dan siang hari, ya malaini fika, kedua waktu ini telah bekerja untuk kamu. Allah udah ngasih waktu kita di malam hari dan di siang hari. Disiapin tuh waktu 24 jam. Mana waktu untuk aktivitas duniawi, mana waktu untuk aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita gunakan. Maka di kalimat akhir, fa'mal fihima, maka beramalah dalam dua waktu tersebut, siang dan malam. Sesuai di kita berada di bulan Ramadan. Pagi sampai sore kita menahan lapar dan haus, plus hawa nafsu, ya, plus hawa nafsu. Karena kita ini semua punya hawa nafsu. Selain bulan Ramadan, nafsu kita ini dikendalikan oleh iblis. Dan sekarang bulan Ramadan, iblis sudah di penjara, iblis sudah diikat. Makanya nggak ada lagi alasan orang yang beriman tidak mau puasa, kebangetan namanya. Ya, kebangetan. Umur tua-tua masih belum puasa, kebangetan. Makanya Pak, ada suatu ibu ngomong sama saya begini, ketika bapaknya meninggal dunia, Pak, bapak saya meninggal dunia dalam usia 76 tahun. Pertanyaan saya selaku anak ingin membayar fidyah untuk orang tua saya. Ketika almarhum meninggal dunia, ada pengangkatan fidyah, namanya fidyah puasa. Terus kata Ustadz bilang, setelah kita melaksanakan fidyah, angkat fidyah puasa almarhum si Fulan bin Fulan, maka alangkah baiknya fidyah ini juga kita bayarkan untuk fidyah sholatnya almarhum. Tidak ada fidyah sholat orang yang telah meninggal dunia. Titik, nggak pakai koma. Begitu. Makanya jangan salah paham, jangan salah tafsir. Makanya saya punya dulu murid SMA nanya begini sama saya, Pak, tetangga saya meninggal dunia, kata ustadznya kemarin semalam angkat fidyah puasa, terus dilanjutkan dengan fidyah sholat. Ada atau enggak fidyah sholatnya? Gitu. Belum saya jawab tuh anak udah ngomong lagi, kalau ada fidyah sholat enak dong Pak, kita nggak usah sholat aja, kita meninggal bapak saya yang bayarin fidyahnya. Wah lu tuh bahaya seperti itu. Oleh karena itu, mumpung kita masih hidup di dunia ini, masih sehat, ya kan, masih gegah, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ada? Tidur? Ngantuk? Jangan takut Bu, Lebaran tinggal 13 hari lagi, puasa tutup, gitu. Ya siapin aja ketupat yang banyak, anterin ke rumah, beres urusan, begitu. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan dari saya, momen yang penting hidup kita ini, kita manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Ya, kenapa kita ibadah kepada Allah? Karena ini semua akan menjadi bekal kita.
kita mengharapkan semua akhir hayat kita itu husnul khotimah. Husnul khotimah baik di akhirnya. Gitu. Jangan kita menganggap orang meninggal dunia itu enak aja, cabut ruhnya begitu, beres urusan. Enggak. Proses pencabutan ruh, makanya ada namanya sakaratul maut, itu suatu proses yang sangat sakit. Makanya seorang nabi, Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, beliau seorang nabi yang punya mukjizat bisa menghidupkan orang meninggal dunia. Ketika itu ditanya oleh umatnya, wahai Nabiullah Isa alaihissalam, buktikan kemampuanmu bisa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Tuh di sana ada mbah saya yang meninggal dunia udah ratusan tahun, tolong hidupkan dia, bangkitkan dia. Nabi Isa wudhu, dia sholat 2 rakaat, menghadap pada Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itu yang diminta fulan bin fulan bangkit dari alam kubur, penuh dengan tanah kuburan. Pertanyaannya begini, wahai fulan bin fulan, sudah berapa lama Anda dalam alam kubur? Saya udah 2000 tahun lamanya. 2000 tahun Bu dalam kubur Bu. Bu, 2000 tahun dalam kubur. Coba itu. Yang kedua, Nabi nanya, bagaimana perasaan Anda, bagaimana rasanya ketika malaikat maut mencabut ruh dari tubuh kamu? Wahai Nabiullah Isa, saya sudah berada di alam kubur 2000 tahun. Sampai dengan sekarang ini masih sakit rasanya ruh itu dicabut. Tuh 2000 tahun masih sakit Pak Bu. Tuh. Oleh karena itu, yang membuat obat itu semua adalah amal-amal soleh kita, amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan Allah Subhanahu wa taala dengan Fatihah ini. Kata Nabi, Al-Fatihah bima quri'a. Fatihah itu tergantung niat orang yang bacanya. Kita niatkan Fatihah ini, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa beribadah di bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Semua amal ibadah kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah wa la kulli niyatin shalihah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ini pertemuan yang pertama dan yang terakhir kalinya. Kenapa terakhir kalinya? Karena hanya 1 kali doang. Begitu. Iya bener, mau berapa kali? 1 doang kasihnya Bu. Atuk kita dikasih. Puasa 30 hari atuk doang dikasih. Mau kasih bilang kan. Pertemuan yang pertama yang terakhir kali untuk tahun ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf daripada kesalahan dan khilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.